Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, ghafiril dzambi wa ghafiril tawbi syadidil iqabi. Dzil tawli la ilaha illa hu ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Shalawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, tentu kita bersyukur. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Di pagi yang sangat mulia ini Allah masih berkenan. Dan inilah karunia yang Allah berikan kepada kita. Sehat walafiat. Pikiran juga kita masih cerdas, dengannya pula tergerak hati kita dan mampu melangkahkan kedua kaki kita merespon perintah Allah Subhanahu wa taala salat subuh berjamaah. Inilah satu-satunya salat dari 5 salat yang Allah wajibkan kepada kita. Apresiasi Nabi cukup banyak. Salat ini Allah jadi saksi langsung dengan para malaikatnya. Salat subuh seperti ini, insya Allah dengan sampai ketemu dengan subuh berikutnya dalam genggaman Allah, dalam pengawasan Allah, dalam pemeliharaan Allah, dalam zimmahnya Allah. Salat subuh seperti ini, jamaah sekalian, apalagi dikemas dengan kemasan iktikaf sejenak. Kemudian iktikafnya kita kemas pula dengan pengajian seperti ini. Inilah nikmat di atas nikmat. Dan inilah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Dan ini pula sukses kita yang sebenarnya. Apa yang kita lakukan ini real bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan semua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, hidup dan kehidupan kita ini, hari-hari yang akan kita lalui ini, sebenarnya kalau kita merenungi, bukan semakin ringan beban yang Allah berikan kepada kita. Wala ya'ti zamanun ala ummati illa walladhi ba'dahu asyaddu min. Tidak datang satu masa kepada umatku kecuali masa-masa berikutnya itu lebih dahsyat yang akan kita hadapi. Saya jadi teringat 2 hadis yang turut-turut itu dalam kitab Riyadhus Shalihin
menghadapi semua itu untuk kita sukses hidup menurut Rasulullah SAW memang tidak ada jalan lain. Badiru bil amalis shalihat. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian, maksimalkan potensi kalian, kata Nabi, bil amalis shalihat, dengan memperbanyak amal saleh. Kenapa? Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim. Karena nanti akan ada fitnah-fitnah. Begitu dahsyatnya fitnah-fitnah ini jamaah sekalian, bagaikan potongan malam yang sangat gelap. Ini malam kalau sudah gelap, yang putih tidak kelihatan putih. Warna apapun pula tidak kelihatan. Nanti manusia sudah tidak bisa lagi membedakan dalam hidup ini. Mana kepentingan Allah, mana kepentingan pribadinya, mana maunya Allah dan mana maunya syahwat kita, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju akhirat. Ini fitnah yang akan dibenturkan dalam kehidupan kita. Nanti puncaknya, kata Nabi, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ada fenomena, kata Nabi, umatku nanti di waktu pagi beriman, tapi nanti sorenya kafir. Kafir di sini kata para ulama bukan kafir keluar dari agama, Pak. Tapi kafir di sini adalah kufrun ni'am, mengkufuri nikmat-nikmat Allah yang lain. Di waktu pagi dia bisa khusyuk, bisa sujud, tapi siangnya, sorenya terkadang menghalalkan segala cara. Maksiat juga jalan. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Ada juga di waktu sorenya, malamnya, dia menangis, dia sujud, dia ruku. Tapi di pagi harinya, dia kafir. Tidak subuhan. Larut dengan tidurnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, Pak, dengan apa yang dikhawatirkan Nabi kepada kita. Ditutup sama Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Nanti ada fenomena pula, nanti orang itu akan menjual agamanya hanya urusan kepentingan dunia. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah ini. Nanti ukurannya, jamaah sekalian, kemana kita melangkah, saya dapat apa? Ukurannya beraktivitas, sampai aktivitas-aktivitas sosial, kemanusiaan, bahkan aktivitas agama sekalipun. Itu selalu ukurannya dunia. Ya, dunia. Padahal jenengan semua paham dunia ini paling kita menikmati ya 60-70 tahun, Pak. Panjang umur semua insya Allah kita yang ada di sini, Mas sekalian. Kita tidak tahu ini ajal kita ini. Rugi dan merugi kalau hanya kita berpikir dunia dan dunia, dibatasi oleh waktu, Mas sekalian. Dibatasi oleh waktu dunia ini. Ada batasannya buat kita. Ujung-ujungnya nanti mentok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semua kita. Lalu apa sukses itu? Tidak ada jalan lain, Pak. Sukses itu kalau bahasa Al-Qur'annya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kalau kita ini bisa selamat dari jilatan api neraka dan kita yakin masuk surga, itulah sukses yang sebenarnya. Jadi sukses itu, Pak, kalau sampean berkeyakinan masuk surga. Tinggal kita tanya sekarang ini, Pak. Ini rumah yang saya tempati, bisa saya bawa ke surga tidak? Mobil yang saya naiki bisa mengarah ke surga tidak? Uang yang di rekening kita itu bisa jadi sanggup saya ke surga tidak? Itu sukses jamaah kalian. Ukurannya di situ jamaah. Jadi sukses itu masuk surga, tak masuk neraka. Dan ini yang bisa menjawab masing-masing kita. Karena kita tidak bisa membohongi diri kita. Dan kita tahu kemana arah kita ini.
Monggo kalau bahasa Al-Quran di ayat yang lain tidak ada jalan lain. Jahadu fina, ayo kita bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi merinci jemaah sekalian supaya kita ini sukses di dunia ini. Merinci tentang fitnah-fitnah yang akan dibenturkan kepada kita. Badiru, ini hadis riwayat Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Badiru bil amali salihati sab'a. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian, maksimalkan potensi kalian untuk beramal saleh ini sebagai sanggup kita ke akhirat surga ini Pak yang kita harapkan. Sebelum nanti akan Allah benturkan kepada kalian 7 fitnah. Ya Allah, 7 fitnah. Saya merenung tadi Pak sebelum saya berangkat, saya merenung dari 7 fitnah ini 5 bakal kita hadapi. 5 bakal kita hadapi. Yang 2 mungkin iya mungkin tidak, tergantung takdirnya Allah. Apa 5 itu? Sabda Rasulullah, hal tantadiruna illa faqran munsiyah. Apakah kalian menunggu nanti akan ada satu masa kalian dibuat fakir, dibuat miskin, yang dengan kefakiran dan kemiskinan itu munsiyah, membuat kita lupa kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak ya Allah terus menakdirkan suasana keberadaan kita ini seperti ini terus Pak. Saya lihat jemaah Baitul Haq ini sehat-sehat, bertemu. Ya, berarti secara rezeki alhamdulillah Pak. Allah ngaplengkan buat kita sesuai dengan harapan kita. Karena memang ini kebutuhan kita karena kita hidup di dunia Pak, untuk kita bisa menikmati sebagai sanggup kita ke akhirat. Insya Allah kalau masa-masa seperti ini sampai dekat dengan Allah, dan kita tidak tahu ya bagaimana setahun ke depan, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, apakah ekonomi kita seperti ini? Allah malam. Apakah anak-anak kita nanti Pak lebih jaya dari kita, atau kebalikannya jadi beban bagi kita? Allah malam, kita tidak tahu. Apa kata Nabi? Badiru bil amali shalihat. Kalau sampai suasana begini sibuk dengan Allah, ketika dikasih ujian miskin, ujian fakir, tidak lupa Pak kepada aturan Allah SWT. Sebab fenomenanya nanti kata Nabi ini sengaja diletakkan pertama kali oleh Rasulullah. Biasanya orang kalau biasa enak, tidak dekat dengan Allah, ada ujian miskin, ujian fakir, itu menghalalkan segala cara. Berbohong sana, berbohong sini. Ngutang sana, ngutang sini. Tutup lubang sana, tutup lubang sini. Stres, Pak. Nah, insya Allah kalau orang kemudian sukses dalam hidupnya, di masa-masa mapannya, diberi oleh Allah karunia rezeki, akrab dengan Allah, dikasih ujian miskin, dia semakin bersyukur. Kenapa semakin bersyukur? Karena dia merasakan ini beban untuk saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah semakin ringan, tidak semakin berat, ya, semakin ringan. Tapi kebalikannya yang kita rasakan dan kita lihat masyarakat muslimin justru dalam kondisi begini, ya Allah. Kalau bahasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kadal faqru ayyakuna kufra. Saya perhatikan banyak kefakiran itu mendekati kekufuran. Ke masjid Pak, tapi begitu selesai salam pulang duluan, banyak sandal orang-orang yang hilang ya mas sekalian. Itu kefakiran, tidak bisa berpikir logis ya mas sekalian. Mudah-mudahan kita tidak diuji bab yang satu ini. Rasul pun juga pernah berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Kufur dan kefakiran. Ini ujian, fitnah.
Mudah-mudahan bangsa ini segera bangkit ekonominya pula. Saya tidak bisa bayangkan kalau sampai ujian ini terus berjalan setahun 2 tahun ke depan. Di Amerika sekarang katanya jam sekarang sudah nggak tenang lagi. Para mahasiswa kita di sana sekarang gelisah, takut keluar saat ini. Terjadi resesi juga. Ya kita saja tenang-tenang di sini jamaah sekalian karena kita biasa mandiri. Di sana mereka biasa dimanja oleh pemerintahnya, begitu ada goncangan sedikit ya udah kufra. Alhamdulillah. Nah yang kedua, apa fitnah kedua ini? Subhanallah. Au ghinan mutriyah. Atau fitnah kaya. Kebalikannya dari tadi. Pertama, fitnah kaya, tapi mutriyah, tagha, melampaui batas. Kaya tapi melampaui batas. Tidak mustahil loh Pak. Mungkin ada di antara jenengan atau putra-putra kita nanti. Saya lihat banyak orang tua di sini Pak. Putra-putra kita akan mengangkat kita ya Mas. Secara ekonomi, secara finansial. Kita tidak tahu Pak takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuma insya Allah kalau masa-masa kita seperti ini dekat dengan Allah, diberi ujian harta lagi, Pak. Semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kata Nabi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Rata-rata kehidupan dunia ini menipu buat kita. Ketika dikasih ujian dunia, bukan semakin akrab dengan masjid, Pak, semakin jauh dengan masjid. Ketika dikasih ujian dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, tidak bisa subuhan di masjid, Pak. Dikasih ujian dunia, melampaui batas arah masjid. Jadi dalam hadis juga dikatakan manusia di akhir mau ke surga, semua ke surganya Allah, dapat pertanyaan kan? Apa ilmunya diamalkan, waktunya, fisiknya loyo, tuanya. Nah, ini yang semuanya pertanyaan. Nah, yang keempat ini dua pertanyaan. Dunia, wa dari mana? Dari mana kita mendapatkannya ditanya oleh Allah. Kemudian mudah-mudahan halal semuanya. Masih ada pertanyaan kedua, Pak. Wa fima anfaqa, dialokasikan kemana? Bayangkan Bapak, Ibu dalam kondisi pandemi begini, seharusnya kita muncul sense of krisis seperti ini. Tanggung jawab untuk peduli pada sesama, menikahkan anak. Saya kadang-kadang takut bicara seperti ini. Itu nikah hanya urusan sehari 2 hari yang sekalian. Itu harta yang dikeluarkan sampai ber-MM. Mengundang artis untuk jadi MC-nya dan membuat bahagia suasana walimahnya. Tidak main-main, 4-5 artis. Saya mencoba nanya Uping, berapa per artis itu? Satu artis minimal 200 juta. Konon katanya habis dalam pernikahan itu. Itu diekspos, Pak. Dan bangga karena menjadi prestis tersendiri buat yang bersangkutan. Ya totolan jamaah sekalian. Totolan popularitas. Dalam kondisi seperti ini, habis angka 10-15 M. Masjid di sebelah tetangganya, di sebelahnya jamaah sekalian sebagai tetangga dia, itu bertahun-tahun tidak bangun-bangun. Ini yang saya katakan ghinan mutriyah, kaya tapi melampaui batas. Kita bukan tidak boleh kaya, silakan. Dunia ini Pak diberikan oleh Allah
kepada manusia yang paling berkaya kita umat Muhammad ini. Karena Allah memahami betul kita yang paham, Pak, mau dialokasikan kemana dunia ini. Ini bagi kita dunia ini sarana menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan manusia ini mutghiyah, melampaui batas. Dengan dunia, mohon maaf, kakak adik bisa tukaran karena berebut warisan, ya Pak. Dengan dunia, dengan sahabat yang tadinya akrab bisa kita tidak tegur sapa karena permasalahan bisnis yang bermasalah. Tukaran dengan dunia, ya Allah. Saya nggak tahu ya, akhir karim jamaah sekalian, di masa pandemi ini sampai berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga. Belasan loh Pak datang curhat, urusan ujungnya nanti cerai Pak. Kenapa? Ya urusan dunia juga tidak siap menghadapi tantangan ujian yang Allah berikan kepada kita. 2-3 hari yang lalu ya, kayak tidak masuk akal Pak. Itu mertua dengan mantu tukaran sampai ke urusan pengadilan dan polisi segala macam. Urusannya juga urusan dunia. Ketika sudah mentok sana mentok sini, banyak tahu. Coba tanya sama satrinya. Loh, ketika sukses Pak tidak pernah nanya sama saya. Ketika ada masalah, pendekatan agama unik. Mantunya cerdas Pak. Saya katakan mantu antum mau nggak ke sini? Setelah berjalan sekian lama, antum juga sudah menempuh lewat pengacara ini, pengacara itu, mentok mau mencoba pendekatan agama bisa dibaca. Ya kadang-kadang saya juga bersyukur mau kembali fitrahnya sudah muncul. Tapi ujung-ujungnya ya mau menang juga Pak. Supaya dapat legitimasi dari Ustadz Rehem banyak Pak. Dari Ustadz siapa? Dapat fatwa begini, na'udzubillah. Dunia lagi Pak. Ghinan mutriyah, ini ujian. Saya berharap monggo Pak, mumpung Allah kasih karunia buat kita. Ayolah kaplingkan untuk akhirat kita, masyaallah muslim. Rugi Pak, rugi. Saya berharap sampai selalu berpikir Pak, ini mobil yang saya punya bisa saya nggak bawa ke akhirat. Rumah yang sampean tinggal itu betul-betul jannati tidak? Jannah fid dunya dan jannah fil akhirat. Itu dunia. Ini yang dikhawatirkan Nabi kepada kita. Nah, yang ketiga apa? Maradan mufsid, sakit, kemudian dia fasad, tidak bisa berbuat apa-apa, rusak semuanya. Orang kalau sakit, ya mohon maaf fitnah juga ini sakit. Orang kalau sakit, tidak bisa ke masjid yang jelas. Kalau masih ada iman ya. Orang kalau sakit ya mas kalian tidak bisa sambil baca Quran tumakninah. Orang kalau sudah sakit tidak bisa qiyamul lail Pak. Capek. Orang kalau sakit tidak bisa silaturahim. Alhamdulillah sehatnya kita begini Pak. Sibuk ya. Ya dengan amal saleh seperti ini. Nanti ada sakit Pak sampai dibuat tenang oleh Allah SWT. Tenang dan merasa sukses. Kenapa? Andai kata saya tidak sakit, saya masih bisa ke masjid. Tetap pahalanya sama kata. Sampai sedang diistirahatkan oleh Allah SWT. Tapi betapa banyak orang sakit Pak. Aduh, ngamuk sana, ngamuk sini. Sakit Pak, mendelik sana, mendelik sini. Nyalakan sana, nyalakan sini. Ngumpat sana, ngumpat sini. Kenapa? Ini fitnah. Tapi kalau sampai masa sehatnya dekat dengan Allah, dikasih ujian sakit tersenyum. Rupanya Allah mengistirahatkan saya. Tenang Pak. Karena sampai merasa, andai kata saya tidak sakit, saya pasti ke Baitul Haq juga, subuhan bersama di sini. Ikhwatul iman, mudah-mudahan sampai sehat terus penerus ya Pak. Sehat, walafiat. Sebab kalau sehat Pak, peluang-peluang amal soleh ada semuanya ya Pak. Dengan sehat bisa silaturahim, dengan sehat sampai bisa bekerja dengan tenang. Ya, dengan sehat sampai bisa ngurus anak dengan benar. Dengan sehat sampai bisa ke masjid 5 waktu seperti ini. Dengan sehat baca Quran, nikmat betul. Tapi kalau sakit, terganggu kita. Ujian memang sakit ini. Ya. Nah, kita masuk yang keempat. Apa yang keempat? Mudah-mudahan tidak terjadi pula buat kita semua.
Soalnya banyak orang tuanya di sini Pak ya. Apa yang keempat? Au haraman mufannida. Pikun. Pikun. Tahu pikun Pak ya? Kata orang Madura itu Pak, ngalole. Sudah nggak ingat apa-apa. Tidak ingat kebaikan. Tidak ingat salah. Makanya kata Nabi, semua penyakit itu ada obatnya. Kecuali pikun, Pak. Salah satunya tidak ada obat. Atau mati. Pikun dan mati. Kalau udah pikun, dan sekarang fenomenanya jamaah sekalian, kepala 4, kepala 5 akan kena pikun. Monggo, di usia-usia seperti kita ini, saya sudah mau kepala 6 juga nih Pak. 58 sudah jemaah sekalian. Dengan kepala 6, apalagi kepala 7, memang tidak ada jalan lain. Kalau ingin sukses hidup, sibukkan diri kita ini dengan amal saleh. Ngaji, buat tenang diri kita ini Pak, istighfar, bersalawat kepada Nabi, perbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil. Senyum terus Pak. Mudah-mudahan sampai juga tidak disibukkan oleh problem-problem anak dan mantu Pak. Saya selalu bilang sama anak-anak muda, saatnya untuk membahagiakan orang tua, jangan membebani orang tua, kasihan orang tua itu. Ini Pak orang, mohon maaf sekali. Kita ini Pak kalau sudah masuk kepala 6, kepala 7, tawakalnya split Pak. Antara kita bertawakal kepada Allah dan bertawakal pada anak. Ya, karena nanti akan menjalankan estafeta bisnis sampean, pekerjaan sampean. Mau maksimal sudah nggak bisa lagi Pak. Ya, mau kerja kayak kemana muda tidak bisa lagi. Ya, hanya kita bergantung pada Allah Pak, tapi juga berharap. Makanya bahasa Al-Quran itu apa? Imma yablughanna indaka al-kibar. Kalau betul-betul sudah sampai usia tua orang tuamu itu, indak harus ada pada dirimu. Abut tuh orang tua itu, biar dia nyambung terus tawakalnya kepada Allah SWT. Dan tidak ada Pak kebahagiaan pada orang tua manakala melihat anak care, perhatian betul, itu menyenangkan betul. Tapi kalau sampean gagal Pak mendidik anak, terus masa-masa seperti ini sampai nggak dekat dengan Allah, ada problem sedikit Pak, stroke. Itu stroke juga bagian daripada semi pikun, senyum sendiri, nanti nangis sendiri. Na'udzubillah. Mudah-mudahan sampean sehat terus. Tidak ada penyakit-penyakit. Dan subhanallah ya, salah satunya Pak, kalau sampean tidak pengen pikun kata Nabi, sibukkan baca Quran. Tiada hari kepilih sampean baca Quran. Sukses sampean. Terlalu banyak contoh-contoh itu. Orang sampai umurnya 90 tahun, bahkan saya ngeliat langsung seorang nenek 103 tahun meninggal dunia nggak pikun bisa baca Quran Pak. Dalam kondisi nazar. Memang luar biasa Quran. Karena Quran sampai sedang konsentrasi Pak, berkomunikasi dengan Allah. Tapi Qurannya dibaca jangan dipandang ya, dibaca Pak, keluar dengan suara. Itu membuat otak kita sel otak kita semakin bertahan hidup ya Mas, kalian tidak cepat pikun. Nah, iman, mudah-mudahan kita tidak pikun. Bahkan Nabi berdoa, mudah-mudahan dijauhkan suasana pikun seperti itu. Nah, yang kelima apa? Ini menimpa kepada kita semua juga. Ya, au mautan mujgiza, mati yang datang secara spontanitas. Allahu Akbar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian ini Pak sebuah keniscayaan. Tak usah dicari Pak. Tak usah ditunggu, nanti akan datang sendiri. Dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat kemarin ya. Juni, Juli sampai pertengahan Agustus Pak. Tiada hari sampai buka HP, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tutup ya Allah. Nanti buka lagi Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan varian yang kedua ya.
Mudah-mudahan nanti Pak tidak ada varian-varian ketiga wala keempat. Selesai sudah Pak corona ini. Sambil masuk ke masjid tidak pakai masker lagi insyaallah kalian. Ya. Ini masker sambil tidak sempurna menghirup oksigennya Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, kita tidak tahu ini mati Pak, mati. Tidak ada jaminan loh. Sampai yang ketemu pekan depan duduk seperti ini lagi. Tidak ada jaminan ketemu Ramadan sudah tinggal 4 bulan Pak. 4 bulan sekian hari lagi. 4 bulan, 13 hari lagi. Tidak ada jaminan kita ini. Walikulli ummatin ajal. Dan setiap umat itu, manusia itu ada ajalnya. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhirun wa la yastaqdimun. Tidak bisa diperlambat, juga tidak bisa dipercepat. Sesuai dengan ketentuan Allah. Sampai sudah ada batasan waktu, Pak. Ini berjalan menuju pada satu titik di sini. Titik ini namanya titik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Husnul khatimah semua insyaallah ya Mas sekalian. Amin Allahumma amin ya Allah. Tapi kita tidak tahu orang yang cerdas itu, orang yang sukses itu selalu disibukkan dengan amal saleh karena mungkin kita meninggalnya Pak pas lagi kita kerja. Di saat kerja amal saleh yang kita tunjukkan. Mungkin kita meninggal Pak di saat main goes, Pak, main sepeda. Niatkan ketika main sepeda ini bagian dari amal saleh saya. Subhanallah. Nah, ikhwatul iman jemaah sekalian, ini lima ujian. Hadapi Pak. Pasti hadapinya dengan cara apa? Sekali lagi, badiru bil amal saleh. Kalau kita ingin sukses kata Rasulullah, sibukkan dengan amal saleh, baik itu amal saleh hablum minallah ataupun hablum minan nas. Nah, 6-7-nya ini Pak, mungkin iya mungkin tidak. Apa 6-7-nya ini? Awid dajjal fasyabru ibn yuqtallah, yaitu fitnah dajjal. Fitnah dajjal, seburuk-buruk makhluk yang ditunggu. Pernah dengar Pak kisah dajjal ini ya Mas? Ini panjang Pak, satu pertemuan tidak akan selesai saya bahas masalah ini. Tapi yang jelas ini dajjal makhluk akhir zaman. Ini fitnah keimanan, fitnah tauhid buat kita semua. Sampai Nabi mengatakan kalau kau sudah dengar info dajjal sudah masuk, ya jangan sekali-kali mencoba untuk mencarinya atau mencoba untuk ingin tahu. Kalian akan terhipnotis dan kalian bisa murtad kata Nabi. Dengan dajjal jauh saja. Jangan mencoba. Sebab dajjal ini Pak nanti ini fitnah ketuhanan. Fitnah akhir zaman. Tapi nanti akan turun setelah khilafah ala minhajin nubuwah ini tegak. Jadi begini. Ini ada kabar gembira pula dari Nabi jemaah sekalian. Nanti di akhir zaman ini Pak, ini bangsa peradaban ini akan dipegang lagi oleh kaum muslimin. Islam akan jaya lagi sebagaimana jayanya dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tegak di atas sistem kekhilafahan atas izin Allah. Bagaimana wallahu a'lam. Allah yang tahu jemaah sekalian. Yang penting sampean Pak sekarang di atas sunnah Nabi, perbanyak dengan amal soleh, tata hati nanti dipertemukan oleh Allah. Ya. Nah, pada waktu itu Islam berkuasa betul. Yahudi ini Pak minggir sudah, di Palestina sudah tidak ada Yahudi. Kalau sekarang ini Yahudi Palestina sekarang Pak 90% lebih itu Yahudi yang mendalikannya Mas. Secara teritori, kenegaraan dalam macam saya pernah masuk ke dalam. Sampai Al-Aqsa pun dijaga oleh orang Yahudi. Itu nanti Pak di akhir zaman tidak ada satu Yahudi pun di Palestina. Semua lari ke Asfahan. Asfahan berbatasan antara Irak dengan Iran. Ngumpul di situ Yahudi ya Mas sekalian. Kemudian Dajjal di backup oleh 70.000 orang Yahudi yang siap lagi untuk menghancurkan Islam. Salah satunya umat Islam nanti dirinya bubuhkan dengan bab-bab mistis. Kata Nabi Dajjal ini Pak, sekarang ini kalau musim dingin ya, musim hujan Pak. Sampai terus pingin apa jamaah sekalian? Pingin, di sini ada pohon mangga Pak. Pohonnya nggak berbuah, ada orang hamil muda pingin mangga Pak. Mangga apa namanya Pak? Mangga muda. Tapi tidak berbuah Pak. Kata Dajjal, kok pingin? Dipegang mangga itu Pak. Mangga berbuahlah kok, kasih ibu ini.
keluar tuh mangga. Ya Allah. Terus sampai kepanasan, lama nggak hujan. Kata Dajjal, langit, ayo datangkan awanmu. Ini teman-teman di umat di ketintang pada kepanasan. Sampai ngelihat Pak perjalanan awan Pak. Persis di atas hujan. Masya Allah. Ini fitnah luar biasa. Kalau sekarang terjadi Pak, wali katanya Pak. Bukan wali Pak. Dia berkolaborasi dengan setan. Karena dia mengatakan, aku Tuhanmu yang kau tunggu-tunggu. Dan banyak kaum muslimin Pak, murtad mengikuti menjadi pengikut Dajjal. Nah salah satunya kalau sampai ingin selamat dari fitnah Dajjal, kata Nabi salah satunya Pak ya, usahakan setiap hari Jumat atau malam Jumat baca apa? Surat Al-Kahfi. Insya Allah kalau tiap Jumat sampai baca Al-Kahfi aman dari fitnah Dajjal. Logikanya, kalau sampai aman dari fitnah Dajjal Pak, 5 fitnah yang saya bahas tadi itu lebih aman lagi ya Pak. Lebih aman lagi. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa solusinya, Pak? Amal saleh. Sibukkan, Pak. Ngaji tauhid dengan benar, beriman dengan benar. Sampai tidak usah Dajjal, Pak. Kena ponari saja. Banyak orang kacau sekarang. Tak usah Dajjal. Sekarang ada problem-problem sedikit saja di antara kita. Datangnya ke dukun, ke paranormal. Termasuk juga, maaf saya bicara begini. Sampai ketika ada masalah-masalah serius, nama sedikit jadi tukang ruqyah. Ngeruqyah diri sendiri, Pak. Jangan minta diruqyah sama orang. Lagi yang kalau sampai minta ruqyah sama orang, sampai membuka aurat sampai sendiri, ya, Pak. Saya sekarang lagi panas-panasnya, Pak. Serius saya menangani ruqyah. Lama-kelamaan jadi dukun juga nanti. Bayangkan, ini kemarin Pak, minggu yang lalu ini. Datang orang tua, sudah 80 tahun lebih. Ada masalah dalam urusan keluarganya. Diganyang sama anaknya, sama mantunya. Kemudian datangkan tukang ruqyah, katanya disihir sama mantunya sendiri. Disihir sama istrinya, macam-macam. Loh kok bisa tukang ruqyah berbicara begitu? Ini ruqyah atau dukun saya bilang gitu. Tidak paham etika meruqyah seorang yang hati-hati Pak. Ruqyah yang paling baik itu Pak, meruqyah dirinya sendiri ya Pak. Sampai yang ngaji begini Pak, tanpa sampai meruqyah Pak. Sampai setiap baca Quran Pak, biar begitu buka Pak. Habis baca Quran sampai minum, mudah-mudahan disembuh. Karena Quran sampai baca di situ. Tadawu bil Quran, berobatlah dengan Al-Quran kata Nabi. Baca surat Fatihah, itu jelas tuh. Tapi itu kita sendiri tidak bisa pada orang lain. Apalagi menyengaja datang ke dukun. Ini lebih parah lagi ya Mas. Sampai terjadi Pak santet menyantet, sihir menyihir. Ya. Kemudian apa namanya? Buhul mahabbah segala. Aduh, ini orang-orang kayak gini Pak, pengikutnya Dajjal. Dajjal datang, habis orang ini. Baik, sudah habis terakhir ditutup sama Nabi. Awisa'atu wasa'atu adhawa. Fitnah terakhir adalah fitnah kiamat itu sendiri. Walaupun saya katakan sepertinya Pak, tanda-tanda besarnya masih jauh. Karena Palestina masih banyak Yahudinya di situ Pak. Ya. Nanti salah satunya Pak, kita akan menang Eropa, Amerika itu Pak. Islam akan jaya di situ Pak. Sampai nanti puncaknya akhir zaman itu Romawi itu Pak, Roma itu nanti gerejanya menjadi masjid ya Pak. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Gimana Allah kita lihat saja nanti Allah punya cara. Ya. Walaupun ke arah sana masih jauh jemaah sekalian. Tapi kita tidak tahu juga. Dan lagian kalau kiamat ini kata Nabi, setiap umatmu kalau ada satu titik iman pasti meninggal dunia duluan. Sehingga yang tersisa itu orang-orang sudah nggak bisa mendapatkan hidayah. Baru muncul idza zulzilatil ardu zilzalah goncangannya. Pak, cuma perlu kita hati-hati. Gimana menghadapi kiamat? Ngelihat contoh saja 2 perkara yang lalu terjadi di Batu itu Pak. Apa itu? Banjir bandang seperti itu, ya Allah.
Saya teringat Pak 11-12 tahun lalu ketika saya ke Aceh lihat tsunami. Walaupun Aceh sekarang Pak kayak dihipnotis sampean kalau melihat ke Aceh kayak seperti tidak ada tsunami-nya. Luar biasa. Jogja sempat ada gempa pula. Luar biasa. Lalu bagaimana kalau dunia ini Pak semuanya tsunami di atas tsunami jangan. Gempa di atas gempa. Pertanyaannya, apa persiapan kita menghadapi semua itu? Ingin sukses ya? Apa kata Nabi? Badiru bil a'malis shalihat. Sibukkan kita semua dengan beramal saleh. Perkuat Pak hablum minallah dan hablum minan nas. Sampean punya apa ya? Punya statement, saya hidup di dunia tidak punya musuh pada siapapun. Saya baik pada siapapun. Apalagi pada keluarga Pak. Musuh saya cuma satu. Siapa itu? Asyaitan. Fattakhidhuhu aduwwan. Mudah-mudahan jadi perenungan buat kita semua hadis ini. Mudah-mudahan kita semua Pak dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sukses kehidupan kita dunia akhirat. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menutup rapat-rapat pintu maksiat dan dosa untuk kita semua. Andai kata Allah akan mengakhiri kehidupan kita di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah insyaallah. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an. Allahumma hdina bil Qur'an, Allahumma saddid lana bil Qur'an ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.